By the way, kalian udah sampai tahap kayak sudah nggak peduli dengan outcome, udah nggak peduli dengan harus impress siapa, udah nggak peduli dengan hasil yang harus sempurna, udah nggak peduli dengan orang itu suka atau enggak sama kita, nggak peduli kalau misalnya apapun itulah, intinya itu sudah kayak like enough is enough, kayak nggak peduli ya nggak peduli gitu loh guys. Kalian udah sampai tahap itu belum? Atau kalian masih mendambakan orang lain berperilaku sesuatu kepada kalian? Oke, karena apa? Karena menurut aku sih kebahagiaan itu kita sendiri yang mendapatkan dari dalam diri kita, bukan dari orang lain terhadap kita. Aku nggak tahu aku bener atau enggak, but that's for me. Well, because I think happiness is from myself, from within. Oke, kalian bisa bilang kalau misalnya, bagaimana kalau ada orang lain jahatin keluarga lo? Bagaimana kalau orang lain menjahatin aku? Oke, gimana? What do you think about that? Ya oke, to certain point memang kita akan merasa kayak, wih, oke, kita merasa kayak kita sedih, kita nggak bahagia, kita harus mendapatkan lebih dan segala macam. Dan kita kembali lagi kepada konsep bahwa ego itu adalah musuh besar kita, guys. Yaitu menurutku sih ego, dimana kalau misalnya kita itu berharap orang lain melakukan suatu hal kepada kita, baru kita bahagia. Atau kalau misalnya kita ikut suatu lomba, kalau kita juara 1, 2, 3, baru kita bahagia. Kalau kita bermain golf, kalau kita break di bawah 100, di bawah 90, baru kita bahagia. Atau waktu kita lari 10K, kita lari 10 kilo, kalau kita bisa lari di bawah 50 menit, baru kita bahagia. Dan menurutku itu bukan suatu kebahagiaan murni ya, karena hidup ini sudah disetting sedemikian rupa supaya kita itu nggak bisa bahagia dengan keadaan, ya. Entah itu dari boleh dikatakan dari kita sendiri sebagai manusia, dari orang terdekat kita, dari suami, dari istri, dari anak, dari orang tua kita, dari teman-teman kita, itu kayaknya kayak seolah-olah itu di-set kalau misalnya kita itu nggak bisa hidup bahagia. Oke, kita nggak ngomongin masalah agama atau kepercayaan atau whatever. It is just kita ngomongin masalah kita sendiri as a human being. Oke, secara vertikal. Kita bicara perihal itu. Jadi menurutku itu kayak misalnya kalau kita mengharapkan, kalau misalnya, oke, katakanlah kita ini orang tua ya, kita punya anak. Oke, anak kita masih kecil, masih nangis-nangis, ya, masih nangis-nangis dan masih rewel. Oke, kita berharap, nanti mungkin kalau sudah gede baru aku bisa bahagia. Nah, lalu anak itu jadi gede, jadi agak sedikit besar dan mulai minta macam-macam, minta mainan, minta buku tulis, minta ke mall. Nah, habis itu kita kerasa, aduh kita nggak bisa bahagia nih. Ya udah deh, mungkin sebentar lagi anak-anak kita kalau sekolah, nah aku bisa mencari kebahagiaan di waktu anak-anakku sekolah. Oke, habis itu anaknya sekolah, tetap aja nggak bisa bahagia. Kita disuruh minta tolong benerin PR, baca skripsi dan segala macem. Habis itu kita nunggu anak itu, ya udah deh kita tunggu anak itu sampai entar dewasa, entar merit lah, entar ada pasangan hidup. Tetap aja kita nggak bisa bahagia at the moment. Habis itu dia nanti merit. Oke, nanti mungkin kalau sudah merit kita bisa hidup sendiri, kita bisa bahagia. Nggak bisa bahagia. Along the way, kalau kita nggak bisa ngontrol pikiran kita, kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, nggak bisa learn to accept what is happening around us, dan kita harus look inward, harus melihat diri kita sendiri, dan kita harus belajar ya. Jadi ada praktisnya bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan menjauhkan ego ya. Mungkin itu kita bisa like be happy. Jadi it works in all majors of life. Apapun itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Nggak perlu harus mendapatkan nilai bagus, nggak perlu mendapatkan gaji yang sangat-sangat tinggi, nggak perlu
misalnya anak kita itu harus sekolah di universitas yang terkemuka atau segala macam. Kita mesti bisa mencapai kebahagiaan itu dari diri kita sendiri. Jadi ada juga yang dari suami istri nih, suami istri nggak bisa bahagia, mereka cekcok terus. Nah ini mereka harus mempelajari human beings as humans. Jadi bukan kita harus mengharapkan orang lain atau suami kita atau istri kita melakukan suatu hal baru kita bahagia. It doesn't work that way. Itu yang aku pelajari di semi umur yang sudah kayak 100 dibagi 2. 100 dibagi 2. And then I make peace with myself. Jadi aku sudah nggak terlalu berharap, karena harapan itu yang bikin kita itu kayak kalau apa yang kita harapkan tidak tercapai, kita menderita. Kalau kita mengharapkan tidak mendapatkan sesuatu, tapi kita mendapatkan sesuatu seperti penyakit atau seperti accidents, ya, kecelakaan, itu kan kita tidak berharap. Tapi kalau kita mendapatkan, kita juga menderita juga, kita juga sakit gitu loh. Jadi memang kita harus bisa belajar dari dalam diri kita sendiri sih. Jadi itu memang makanya itu tadi dari awal-awal aku bilang kalau misalnya at this point aku sudah kayaknya nggak peduli lagi dengan whether or not aku dapat nilai bagus, aku dapat duit banyak atau gimana. Ya memang benar duit itu kita butuh untuk hidup ya, tapi bukan berarti gimana ya, kita butuh duit untuk hidup, tapi memang kalau nggak ada duit ya juga kita serasa mau mati juga ya kan. Banyak juga yang teman-teman yang di luar sana yang pasti sudah paham perihal ini juga ya kan. Jadi nggak ada topik yang gimana sih, nggak ada. I mean we just talk. Jadi ini yang aku punya dalam pikiran pada weekend ini, dan ini aku ngomongin di depan kamera seperti ini supaya you guys know how I perceive life as it is. Life in the moment, living presently pada saat sekarang ini. Nah, kita kan sering dengar lah ya, the future itu kita nggak bisa ketahui apa-apa, the past kita nggak bisa ganti, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita harus hidup in the moment, that is now. Jadi di sini, oke? Seperti buku yang aku baca dari Eckhart Tolle, oke? Judulnya bukunya Now, N-O-W, itu buku yang sangat-sangat menggugah dan sangat-sangat inspiring bagi aku sih. Very, very inspiring book by Eckhart Tolle. Itu bagus banget bukunya. Dia bicara perihal kayak ketakutan. Ketakutan itu pasti hal yang belum terjadi. Itu namanya ketakutan. Ketakutan itu hal yang belum terjadi. Dan ketakutan selalu in the future. In the future. Masa depan kalau belum terjadi, itu kita takut. Tapi kalau sudah lewat, itu namanya penyesalan. Oke? Nyesel kita nolak pacar. Atau nyesel kita nolak job offer. Oke? Nyesel kita nggak main golf di lapangan A misalnya. Jadi itu juga suatu kayak penyesalan karena it has already passed. Oke? Jadi in the future kalau misalnya belum terjadi, kalau kita ketakutan, oh iya kalau gini ya, kalau enggak gimana kalau misalnya itu, kita takut, kita anxiety karena itu kita mengharapkan hal yang berbeda. Kalau berbeda bagaimana? Jadi ngerti nggak sih? Jadi kayak misalnya kita berharap kalau misalnya kita dapat nilai bagus, baru kita happy. Nah itu still in the future. Oke? Kalau kita sembuh dari penyakit A, penyakit B, penyakit C, baru kita happy. Tapi kalau misalnya kita lihat pada masa sekarang ini, at the now, jadi sekarang ini kita mempelajari cara daya pikir kita bagaimana, itu nggak ada future, nggak ada past. Semuanya hanya happens in our mind gitu. Jadi disitulah kita, kalau aku sih setiap hari berusaha meditasi setidak-tidaknya 5, 10, 15 menit untuk mengetahui jalan pikiran kita itu, jalan pikiran aku itu seperti apa. Oh, ternyata aku tahu kalau misalnya suffering, happiness, ya happiness, suffering itu
ternyata dalam ini loh, dalam cerebral brain, dalam otak kita ini yang ngontrol kita bahagia, kita sedih, kita hanya di sini, bukan external factors. Happiness is always internal factors, oke? Happiness itu selamanya itu dari dalam diri kita sendiri. Harapan, terlalu berharap, kita juga kadang itu menyakitkan. Terlalu berharap itu menyakitkan. Berharap kita diajak ngafe sama si A. Berharap kita nggak ditolak lamaran kita oleh perusahaan A. Berharap apapun itu. Kalau misalnya terlalu kita berharap juga akan menyakitkan. Oke? Jadi berharap boleh. Berharap itu seperti gimana ya? Kayak suatu tujuan. Kayak punya you nyetir di dalam mobil punya tujuan. Itu harapan nyampe dengan selamat. Orang harus punya harapan. Bukan berarti kalau misalnya aku bilang gini, orang nggak boleh punya harapan. Enggak ya, itu kalian nggak boleh berpikir seperti itu. Jadi orang harus punya harapan, karena hanya dengan harapan kita bisa hidup lebih bermakna. Ya, bermakna bagi diri kita, bermakna dari berguna bagi orang lain juga. Tapi kalau misalnya terlalu berharap, terlalu berharap, ini kalau misalnya terlalu berharap, ya itu juga akan menyakitkan. Oh iya, kalau pasangan kita tidak melakukan hal ini, kalau pasanganku ini tidak nyiapin aku makan malam pada ini, maksudnya apa ini ya? Itu kan, itu harapan kita itu tidak tercapai, yo sakit juga gitu loh. Dan jadi seperti itu. Aku juga nggak tahu kenapa like in this moment in time aku pengen ngomong masalah ini, pengen ngobrol dengan kalian perihal ini. Jadi supaya kita bisa saling kenal, and di masa-masa sekarang yang yaitu tadi 100 dibagi 2 gitu ya. Aku juga akan meninggal suatu hari nanti. Ya kan, aku juga pasti dead. I don't know. Kita nggak akan tahu kapan ya kan, tapi apakah kita boleh takut? Kita nggak boleh takut hal itu terjadi. Yang penting itu kita live. Kalau aku sih live daily. Aku hidup harian. Hidup hari ini, selesai hari ini, besok lagi bangun, ngerjain whatever hari itu, and the day after day after day. Yang penting itu jangan sampai kita kehilangan our mind. Kalau misalnya aku boleh sampaikan ke kalian ya, hal yang paling menakutkan itu apa? Hal yang paling menakutkan bagi aku itu bukan jatuh miskin, jatuh sakit, atau kita ditolak perusahaan, atau kita di-cancel sponsorshipnya. Hal yang paling menyakitkan itu kalau kita lose our mind. Okay? We lose our sanity. Kita kehilangan akal sehat kita. Kita kehilangan mindfulness, present moment kita. Mindfulness itu how we are mindful about what is happening right now. Kalau kita kehilangan itu hal yang paling menakutkan. Itu menakutkan dan mengerikan. Okay? Dan menyakitkan bagi diri kita, bagi diri kita sendiri, dan juga bagi orang lain. Itu paling menyakitkan. Kalau kita sampai kehilangan our mind. Sering kan kita lihat di luar sana ada orang yang kayak bukan kehilangan kesadaran ya, kehilangan akal sehatnya, lalu melakukan hal-hal yang buruk terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap siapapun itu, dan akhirnya mereka juga menyesal di kemudian hari. Jadi itu yang paling bahaya itu seperti itu. Oke? So that's all for today. Jadi just stay safe, stay sane, tetap berperilaku baik terhadap semua orang, terhadap diri Anda. Jangan terlalu berharap kepada hal-hal yang di luar kuasa kita. Oke guys? So I see you next time. See you guys.